Rizky Bilar, Ivan Gunawan, dan Billy Syahputra terseret kasus investasi bodong. Berikut faktanya. Kasus investasi bodong DNA Pro menyeret nama sederet artis. Mulai dari Rizky Bilar, Ivan Gunawan, dan Billy Syahputra turut disebut dalam kasus ini. Lantas seperti apa sebenarnya kasus investasi bodong DNA Pro yang menyeret ketiga nama artis tersebut? Setelah investasi bodong Binomo dan Kuatek, kini kembali muncul investasi bodong lainnya, yakni DNA Pro, yang tentunya juga berpengaruh dalam hal perjudian dan kerugian yang dialami oleh membernya. Lebih lanjut, dari kuasa hukum yang melaporkan kasus DNA Pro ini, dia memberikan beberapa pernyataan, juga menguraikan para terlapor yang berjumlah kurang lebih 56 orang yang terlibat di dalamnya. Untuk kerugian dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa saat ini telah ada 242 korban dengan total kerugiannya bisa mencapai 73 miliar rupiah. Diketahui para member telah bergabung pada April tahun lalu, dan tentunya sudah sekitar 1 tahun yang perjalanan dari aplikasi DNA Pro tersebut. Pada 28 Januari 2022 lalu, kantor DNA Pro yang berada di Jakarta Barat ini sudah disegel oleh pihak kepolisian. Hal ini membuat para member tidak dapat melakukan penarikan lagi karena kesegelan yang diberlakukan pihak, sehingga para member tidak dapat mengambil saldo yang tersimpan dalam aplikasi. Dalam kesempatan tersebut juga tentunya ada para member tergiur melihat dari media sosial. Salah satunya juga melihat dari endorsan Ivan Gunawan. Meski begitu, tentunya Ivan tidak dilaporkan terkait kasus ini karena Ivan Gunawan di sini hanya sebagai pengendorse saja. Lalu setelah itu ada beberapa yang menilai bahwa Ivan Gunawan, Rizky Bilar, hingga Billy Syahputra itu hanya melakukan endorse dan sama sekali tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan DNA Pro ini. Sementara itu untuk Rizky Bilar dan sang istri Lesti Kejora terlihat foto bersama CEO founder dengan setumpuk uang. Tidak ada video, hanya foto saja yang memperlihatkan mereka. Pihak LQ Indonesia Law Firm pun memutuskan untuk memilih pasal terberat, yakni pasal 345 UU nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Fakta investasi bodong DNA Pro yang seret Ivan Gunawan, Rizky Bilar, hingga Billy Syahputra. Setelah investasi bodong Binomo dan Kuatek, kini kembali muncul investasi bodong lainnya, yakni DNA Pro. Pihak LQ Indonesia Law Firm pun sudah melaporkan kurang lebih 56 orang dari PT DNA Pro ke Barreskrim Polri. Pihak LQ Indonesia Law Firm juga sudah menyerahkan beberapa bukti terkait. Hari ini kami langsung melapor dan mengikuti laporan yang sudah pernah dibuka lawyer yang lain. Jadi kita tinggal mengikuti yang sudah diproses sama penyidik. Kita hanya langsung penyerahan berkas dan diidentifikasi semua peserta bukti-buktinya, terangnya. Lebih lanjut juga menyerahkan nomor rekening pemimpin DNA Pro. Saya serahkan semua nomor rekening mulai dari founder, CEO founder, leader. Saat itu juga langsung diblokir semua. Namun ada nomor exchange ketika diblokir, duitnya sudah habis semua, sudah hilang. Jadi mungkin udah dicuci sama penyelenggaranya, tambah Juda. Lebih lanjut, Juda juga menguraikan para terlapor yang berjumlah kurang lebih 56 orang tersebut. Terlebihnya itu kurang lebih 56 orang, mulai dari pendiri PT DNA, komisaris, direksi founder, direksi utama, founder, CEO founder, leader, top leader, tim profit, semuanya kita laporin tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, Juda mengatakan bahwa saat ini telah ada 242 korban dengan total kerugian hingga 73 miliar rupiah. Diketahui para member telah bergabung pada April tahun lalu. Kami diberikan kuasa sebanyak 242 orang dengan kerugian 73 miliar lebih. Dan juga para member ini bergabung dalam juga diantaranya dari mulai April 2021 sampai dengan 27 Januari 2022.
Judah pun kemudian menguraikan skema DNA Pro yang berhasil memberikan iming-iming kepada para korbannya. Para korban dapat menarik deposit kapan saja dan di mana saja. Jadi skema merupakan ini menawarkan investasi dengan robot trading yang memberikan iming-iming. Kapan saja depositonya dapat diambil seketika, kapan saja penarikan tanpa dibatasi. Para klien kami ini tertarik untuk memberikan investasi jelasnya. Namun pada 28 Januari 2022, kantor DNA Pro yang berada di Jakarta Barat ini sudah disegel oleh pihak kepolisian. Hal ini membuat para member tidak dapat melakukan penarikan lagi. Namun ada beberapa klien kami sudah mendapat keuntungan dari investasi itu. Tapi pada 28 Januari itu kantor DNA disegel, dari situ semua nggak bisa lagi dilakukan penarikan hingga sekarang, ucap Judah. Dalam kesempatan tersebut, Judah Sihotang mengatakan bahwa para member tergiur melihat dari media sosial. Salah satunya juga melihat dari endorse Ivan Gunawan. Meski begitu, Judah menegaskan bahwa Ivan tidak dilaporkan terkait kasus ini. Mereka ini melihat dari postingan Instagram, ada juga Instastory dari Marketplace juga ada. Bahkan dari endorse artis juga banyak, dari pemain bola juga banyak. Salah satunya Ivan Gunawan itu yang sering memberikan endorse-nya DNA ini. Tidak ada yang melaporkan. Kita laporkan itu tidak, tambahnya. Menurut Judah, para member merasa tergiur dengan endorse Ivan yang dikirim dalam grup member. Saya lihat video beredar di grup kita member, yang paling saya lihat Ivan Gunawan, DNA lancar. Sehingga para member ini makin tertarik untuk memberikan top up investasi ke DNA, ujar. Jadi Sihotang menilai bahwa Ivan Gunawan, Rizky Bilar hingga Billy Syahputra hanya melakukan endorse dan sama sekali tidak mengetahui kejahatan ini. Dia mungkin hanya di endorse. Kalau Billy itu saya hanya melihat sekilas, jadi saya nggak tahu informasinya. Mereka itu kan bekerja saya di endorse, jadi mereka tidak tahu bahwa itu hasil kejahatan, tegas Judah. Sementara itu Rizky Bilar dan sang istri Lesti Kejora terlihat foto bersama CEO founder dengan setumpuk uang. CEO founder ini tentunya berfoto bareng dengan Rizky Bilar ya, dengan uang setumpuk yang banyak dengan penyelenggara dari DNA itu yang saya lihat. Rizky Bilar sama si Lesti ya, ada fotonya, videonya semuanya. Dan jadi mereka itu tidak berbicara, hanya ada foto beserta uang satu koper dengan CEO founder yang saya laporkan ini juga, tutup Jody Sihotang. Judah Sihotang menilai sejumlah artis tersebut kemungkinan hanya dipanggil sebagai saksi. Pihak LP Indonesia Law Firm pun memutuskan untuk memilih pasal terberat, yakni pasal 345 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).